warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatnya kita berjalan di atas muka bumi ini, jasad kita ini adalah benda mati. Jasad kita mengafalkan, atau Nur Muhammad, sifat Allah ini mengafalkan dirinya melalui jasad ini. Sifat-sifat ini menerjemahkan melalui zahir diri ciptaannya ini. Itulah insan kamil mukammil, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam menghiasi agar selalu kita mensifati, mengamalkan mengafalkan sifat Allah, mari kita kendalikan nafsu bumi dengan berpuasa syahwat, dengan berpuasa segala macam yang disunahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah induk dari segala batang tubuh manusia yang menjadi suri tauladan terbaik di dalam mengafalkan Nur Muhammad, sifat dirinya. Maka kita wajib, apabila kita mau fana dan lebur di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah amalkan syariatnya dengan sempurna, maka insya Allah batang tubuh kita akan fana di dalam tubuh Rasulullah, dan hakiki diri kita akan fana di dalam nur dirinya, nur Allah. Kita tiada, Allah zat yang ada. Maka di dalam perjalanan di atas muka bumi ini, kita telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman Al-Quranul Karim, kitabnya yang agung, Al-Furqanul Aziz yang mulia. Diberikan amanah ini kepada pesuruhnya, diberikan amanah ini kepada kekasihnya, diberikan amanah ini kepada Nabi Allah, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui firman-Nya, kalam yang disampaikan dimandatkan kepada malaikat Jibril alaihi salam, diajarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perilaku dan sunnah, afal kebiasaan batang tubuh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan-ungkapan, lisan, kalam, hadis dari mulut yang suci dan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan syariat yang tidak dan tidak serta tidak boleh kita tinggalkan, karena dialah perilaku batang induk daripada segala batang tubuh manusia di muka bumi ini. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Insyaallah agama yang dibawanya adalah agama risalah rahmat seluruh alam semesta raya maya pada. Oleh karena itu, jangan sekali-kali apabila kita sudah jauh mendalami ilmu hakikat, kita tinggalkan syariat. Sama saja kita tinggalkan batang tubuh kita. Karena yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran bagaimana caranya batang tubuh mengibadahi dirinya, bagaimana caranya darah mengibadahi dirinya, daging mengibadahi dirinya, tulang mengibadahi dirinya, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru, zahir ciptaan Allah ini mengibadahi dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang agung, yang suci, yang menciptakan zahir inilah yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, kepada yang mulia, yang maha guru, Allah subhanahu wa ta'ala lah tempat kita berasal dan kita kembali. Maka insya Allah apabila kita mau ma'rifatur Rasul, kita lebur dan fana di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang mutlak tidak boleh tidak, harus kita amalkan syariatnya. Solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan 30 hari lamanya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan zakat fitrah, beribadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram ala Allah. Itulah sunnah syariat yang diajarkan. Apabila kita amalkan sunnah syariat, sama dengan kita menyempurnakan, kita memaksimalkan tentang perjalanan energi tubuh batang ini. Kita memperjelas tentang kehendak daripada Allah di dalam mengafalkan zahirnya. Oleh karena itu, maka terjemahan daripada sifat-sifat Allah, terjemahan daripada perilaku Nur Muhammad di atas muka bumi adalah merupakan apa yang telah kita sampaikan melalui perilaku batang tubuh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah agama ini adalah agama yang mulia, agama yang sempurna,
agama yang telah memperjelas dan mempertajam tentang af'al kehidupan daripada yang gaib. Insya Allah tajalinya zat Allah kepada sifatnya bernama Nur Muhammad, tajalinya sifat Nur Muhammad menjadi jiwa dan nafas, tajali jiwa dan nafas menjadi pergerakan-pergerakan zahir batang tubuh di atas muka bumi. Insya Allah itulah perjalanan akhlakul karimah, akhlak antara sesama makhluk dan akhlak antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal. Tidak bisa kita lepaskan daripada kulit kepada isinya, karena kalau kita tinggalkan kulit melepaskan isi, kita tinggalkan isi melepaskan kulit, maka akan terjadi bau dan busuk adanya. Perilaku yang berdosa, hanya ada nafsu bumi yang fana dan lenyap di dalam nafsu rabaniyah. Hanya ada nafsu bumi yang bergerak fana, tiada yang ada nafsu rabaniyah. Kemudian hanya ada nafsu rabbani yang bergerak dan tiada lenyap dan fana di dalam diri Nur Muhammad. Hanya ada nafsu yang bergerak fana, tenggelam di dalam kolbi, dan hanya ada kolbi yang tenggelam di dalam akal. Karena di akal itulah rongga dada. Rongga dada, di balik rongga dada ada kolbi, di balik kolbi ada akal, di balik akal fuad sok sagofa Nur Muhammad, sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjalankan dan mengamalkan perilaku sifat daripada para malaikat dan sifat daripada jin. Sifat jin itulah perilaku nafsu bumi, sifat malaikat penuh dengan perjalanan tatanan kolbi, itulah perjalanan malaikat. Sifat nafsu bumi, sifat nafsu rabaniyah. Nafsu bumi lebih didominasi dengan perilaku jin, sementara nafsu rabaniyah lebih lama dan lebih banyak didominasi dengan perilaku para malaikat. Insya Allah maka diberikan amanah mandat nafsu, kolbi dan akal. Akal itulah berkedudukannya sir, karena memang Allah berkedudukan pada tempat yang teramat sangat tinggi. Zat Maha yang agung, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan Nur Muhammad di dalam batang tubuh Adam. Kemudian telah beraf'allah batang tubuh itu di atas muka bumi sepanjang hidup dan sejarahnya. Kemudian batang tubuh ini akan ditinggalkan atau akan dibawa pergi bersama Nur Muhammad untuk tenggelam di dalam zat Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Insyaallah belajar ilmu mengenal diri, belajar ilmu hakikat hanyalah menjadikan hati ini sebagai media untuk mencintai Allah, mengasihi Allah, menyayangi Allah. Agar perjalanan di dalam menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, mulai daripada takbir dan salam, bukan hanya menerjemahkan tentang hafalan dan gerak-gerik tubuh ini, tetapi justru ada ilmu yang terkandung di dalam hafalan dan gerak-gerik tubuh, sehingga beribadah kepada Allah bukan mengandalkan otak, tetapi justru menjadikan hati dan perasaan ini sebagai media di dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sholat yang benar. Sholat yang salah adalah sholat yang mempertuhankan otak, menjadikan otak sebagai media satu-satunya untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sama saja dengan mengamalkan hafalan gerak tubuh dan hafalan bacaan daripada lisan kalam. Tetapi justru mengandung ilmu hakikat, kita jadikan media hati sebagai media terbaik untuk bertemu dengan Allah. Karena Allah Maha Gaib, maka kita ketemu dengan Allah dengan rasa cinta, rasa kasih dan rasa sayang. Karena Allah itu sendiri adalah Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ada tetapi tiada, tiada tetapi ada, itu adalah istilah dalam bahasa tasawuf diberikan kepada posisi kedudukan zat Allah di dalam mentajalikan dirinya pada zahir ciptaannya, dan zahir ciptaannya ini memfanakan dirinya pada diri zat Allah. Pada zat Allah ini apabila mentajalikan dirinya menjadi pada zahirnya, terjadi pada zahirnya, maka itulah insan ini, zahir ini menjadi kamil mukamil. Semuanya telah diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan kenyataan di atas muka bumi. Ini yang disebut dengan Allah tiada yang ada adalah hambanya. Hambanya tiada yang ada hanyalah Allah. Insya Allah, Allah lah yang berjalan dengan menggunakan media hambanya. Allah lah yang bergerak dengan tangan menggunakan media tangan hambanya.
Allah lah yang melihat dengan menggunakan media mata hambanya. Allah lah yang mendengar dengan menggunakan media pendengaran telinga hambanya. Allah lah yang berkalam, berbicara dan bersuara dengan menggunakan mulut hambanya. Itulah proses. Allah tiada yang adalah hamba apabila dilihat secara zahir fisik. Tetapi apabila dilihat secara hakikat, maka hamba tiada yang ada hanyalah Allah. Itulah di mana hamba telah fana, tiada, dan yang ada hanyalah zat Allah apabila kita memandang dan melihat dengan kacamata rasa, kacamata hakikat. Tetapi apabila kita melihat, memandang dengan kacamata syariat, maka tiada Allah, hambalah yang ada. Maka di dalam istilah sufi tasawuf diistilahkan dengan tiada tetapi ada, ada tetapi tiada. Sedangkan di dalam proses di luar daripada tajali dan fana, hakikat keberadaan daripada zat Allah itu adalah wujud karena keberadaan adanya, tetapi tiada karena tidak mampu dilihat dengan mata zahir. Maka diistilahkan tiada tetapi ada, ada tetapi tiada. Ada karena keberadaannya, tiada karena tiada nampak wujud penglihatannya. Insya Allah itulah hakikat. Diri zatullah hanya mampu dilihat dengan rasa, tetapi tidak mampu dilihat dengan zahir. Maka dia tiada nampak, padahal ada nampak. Dialah maha ada. Dibuktikan dengan adanya keberadaan daripada ciptaannya. Karena ciptaan yang ada ini ada karena adanya maha ada. Itulah zat. Insya Allah.